apakah Indonesia akan memungut pemain yang tidak dipanggil oleh timnas Belanda? Federasi Sepak Bola Belanda merilis pemain-pemain yang akan masuk ke line up untuk persiapan Euro 2024. Ini dia starting line atau pemain-pemain yang akan memperkuat timnas Belanda ya guys ya. Beberapa pemain santer dari Liga Inggris seperti Nathan Ake, Pu, Virgil van Dijk, terus udah pasti masuk ke starting line up ya guys ya. Tetapi kita tidak akan membahas tentang line up dari Belanda. Tetapi ada topik menarik yang akan kita ulas berhubungan dengan line up ini. Seperti yang kita ketahui, sudah dipastikan banyak pemain Belanda yang tersebar di liga-liga Eropa. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain Belanda tersebut memiliki darah atau keturunan Indonesia yang bisa dinaturalisasi. Nah, beberapa pemain tersebut mungkin bisa didekati oleh PSSI untuk membela Indonesia di kancah pra Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia. Siapa sajakah pemain-pemain tersebut? Apakah kita bisa bilang ini pungut? Kalau dibilang pungut juga kejam sih. Masa pemain dipungut kayak gak ada harga dirinya? Tapi kita akan mengambil kata merekrut gitu ya. Mungkin bisa merekrut pemain-pemain yang tidak dipanggil timnas Belanda untuk dinaturalisasi atau dibawa timnas Indonesia ke kancah internasional. Lebih baik memperkuat Indonesia yang berpeluang masuk ke Piala Dunia gitu. Bahkan karena slot Piala Dunia ditambah, Indonesia kemungkinan bisa masuk loh untuk mengikuti Piala Dunia di Amerika dan Kanada 2026 mendatang. Tentu ini merupakan pencapaian yang bisa ditargetkan. Bahkan pemain-pemain seperti ini yang akan saya sebut nanti bisa melirik keuntungan untuk bergabung di timnas Indonesia. Bahkan mereka belum tentu bisa masuk ke timnas Belanda Euro gitu loh. Euro aja nggak dipanggil apalagi Pildun. Nah, siapa saja pemain tersebut? Tidak usah banyak bacot, kita bahas satu persatu. Nama pertama yang tidak dipanggil timnas Belanda tetapi diincar oleh timnas Indonesia. Yang pertama adalah Kevin Dix. Ya kalian tahu sendiri lah, yang sering kita bahas sebelumnya, Kevin Dix ini adalah back atau pemain belakang dari FC Copenhagen, salah satu liga di Denmark. Tapi seharusnya ya Copenhagen itu kan masuk ke Liga Champions dan bahkan sempat mengalahkan MU kan. Kemarin satu grup dengan MU, Galatasaray, bahkan dengan Bayern Munchen. Dengan pencapaian seperti itu, bahkan Copenhagen pun masih bisa masuk ke 16 besar atau babak ke knockout gitu. Kevin Dix ini cara bertahannya udah kayak back kekinian banget ya. Mungkin ya kalau untuk berbicara back, memang Belanda ini banyak stok back sih. Banyak loh back-back bagus dari Belanda. Contohnya Virgil van Dijk, Nathan Ake dari City, tadi Virgil dari Liverpool. Mungkin nama-nama seperti itu masih diprioritaskan. Ya sabar ya Kevin Dix, masih ada King Indo buat menampungmu. Selanjutnya ada Giro Liderwood. Nah, kembali lagi, ini adalah pemain belakang atau back ya. Bedanya adalah Giro Liderwood ini bermain untuk tim Crystal Palace. Bahkan untuk tim Crystal Palace yang kasta tertinggi di Inggris atau EPL belum bisa menarik minat dari Federasi Sepak Bola Belanda. Ya, bahkan yang masuk liga tertinggi di Inggris ini belum dilirik loh. Tapi konon katanya pemain ini bermimpi untuk bisa memperkuat Indonesia guys. Apakah Bapak Erick Thohir bisa melobi pemain ini? Ayo coba, pasti kalian pengen kan ada pemain Indonesia yang bermain di kancah tertinggi Liga Inggris itu. Selanjutnya ada Milan Manhoef. Pemain ini sering dipanggil timnas Belanda dalam kelompok usia. Terakhir adalah U21. Tetapi untuk pemain senior ya kalian tahu sendiri lah, Euro kan selalu menggunakan pemain senior atau pemain tingkat atas lah. Untuk di pemain senior, kancah senior, pemain ini belum dipanggil oleh pelatih Belanda ya guys ya. Untuk profil, pemain ini memperkuat Stoke City, yaitu di kasta kedua Liga Inggris. Ya kalian untuk penggemar Inggris kan, penggemar Liga Inggris tahu sendiri lah. Yang selanjutnya adalah Marcel Struijk, yang ini merupakan paling mahal. Tapi lagi-lagi, ya pemain belakang atau back. Nah kenapa kalau pemain-pemain keturunan ini yang berpeluang memperkuat Indonesia rata-rata pemain belakang sih. Kayak pemain belakang ini numpuk gitu stoknya itu. Kasihan yang kayak rekan Bagot yang udah lama-lama itu kayak tergeser gitu. Jadi kita kan jadi nggak tega gitu ngelihat persaingan di belakang itu. Lebih baik persaingan itu ada di depan itu. Kayak persaingan siapa yang paling gacor striker gitu atau gelandang yang paling kreatif gitu loh. Ya kita mau gimana lagi, kita kedapatan stok back yang banyak.
Tapi yang terakhir ini, pemain ini memiliki nilai pasar paling tinggi, yaitu 18 juta euro atau setara dengan 312 miliar. Bayangin. Ini dengan full pemain timnas saja masih mahalan ini loh. Bek ini telah mencetak 5 gol dan memperkuat Leeds United, guys. Jadi itu tadi, pemain-pemain yang belum dipanggil atau tidak dipanggil oleh timnas Belanda, tapi berpeluang juga memperkuat timnas Indonesia. Apakah Sintayong tertarik dengan pemain-pemain seperti ini?